Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Wa qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyun karim. Yang saya hormati para alim ulama, para asatiz, pengurus TKM dan yayasan, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sebuah hari ini kita masih hidup, masih melaksanakan ibadah dengan nyaman tanpa gangguan desingan peluru, suara bom yang meledak, pesawat tempur yang mendayu-dayu di udara, serta tank baja yang kesana kemari seperti yang dialami saudara kita di Gaza, Palestina, yang sampai sekarang tak berkesudahan, yang sampai sekarang seluruh dunia internasional ya berlaku tidak adil, membiarkan Israel berlaku sewenang-wenang. Sebenarnya Israel boleh melakukan apa saja, boleh membantai, boleh membunuh, menyiksa dengan sadis dan kejam, sementara seluruhnya hanya menonton dan diam saja, termasuk negara-negara yang mengatakan mereka mayoritas Islam. Dan saat kita sedang pengajian ini, barangkali masih ada puluhan bahkan ratusan bom yang diledakkan di Gaza. Apalagi yang dicari oleh Israel itu. Orang sudah kelaparan, semua sudah hancur. Dengan nafsu binatangnya masih terus menggenosida saudara kita di Gaza itu. Dan umat Islam hari ini masih diam saja. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah buat kekasih Allah, kekasih alam semesta, kekasih umat manusia, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyatakan bahwa darah seorang mukmin lebih berharga daripada Ka'bah. Karena itu beliau menyatakan bahwa seorang tidaklah beriman sebelum dia menjaga darah saudara mukmin yang lain. Kamu belum beriman sebelum kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Terkait dengan hal tersebut, maka kita mengambil tema tentang al-ukhuwah al-islamiyah. Karena ini penting sekali, karena sekarang ikatan persaudaraan itu hanya diikat oleh kesamaan tanah air, nasionalisme. Bahkan dianggap saudara kalau satu kampung, kalau satu daerah yang sama. Padahal dalam Islam saudara itu tidak ditandai dengan kesamaan bahasa, kesamaan warna kulit, kesamaan latar belakang, tetapi di mana saja ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu tanah air kaum muslimin dan penduduknya adalah saudara kita. Karena itu kembali kita harus mengingat kembali konsep ini, konsep ukhuwah. Apakah kita sudah benar berukhuwah sebagaimana yang dicontohkan Rasul ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, mempersaudarakan kaum muslimin yang datang dari Mekah, muhajirin, dan yang menerima di Madinah dari bangsa Aus dan Khazraj sebagai Ansar. Persaudaraan yang telah dicontohkan, persaudaraan yang telah ditegaskan bagaimana sih sesungguhnya ikatan persaudaraan yang ideal, yang betul menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat semestinya ini kita lebih enak kalau ada infokus menjelaskan sedikit demi sedikit. Al-ukhuwah Islamiyah, asal katanya al-ukhuwah
dari kata akhun, saudara. Arti akhun, saudara. Kalau kita merujuk kepada kitab kamus klasik, maka akh itu arti asalnya adalah memperhatikan. Sehingga dari mana awal kita bisa ambil kesimpulan kecil bahwa tidak ada persaudaraan apabila tidak memperhatikan kondisi saudaranya. Bentuk jamak dari akhun itu ada dua, diungkapkan dengan ikhwan atau ikhwatun. Ikhwan jamak dari akhun yang artinya saudara, tapi kalau disebut dengan ikhwan berarti tidak sedara. Persaudaraan yang diikat dengan kesamaan visi, ikhwan, kesamaan tanah air, kesamaan ormas dan lain-lain, tapi bukan saudara. Tapi yang kedua, ikhwatun juga jamak dari akhun yang artinya saudara. Tapi kalau disebut dengan ikhwah, ikhwatun, maka maksudnya saudara-sedara, seketurunan, senasab. Lafaz ikhwan dalam Al-Quran terulang sebanyak 22 kali, sedangkan ikhwatun 7 kali. Menarik kita kaji lafaz ikhwatun yang di Quran diulang sebanyak 7 kali. 6 kali diantaranya menunjukkan saudara kandung, terutama ketika Allah menjelaskan tentang waris, ayat 11, 12 dan 176 surah An-Nisa. Tapi ada satu lafaz ikhwan diungkapkan tetapi tidak sedara, yaitu ketika Allah menyebutkan umat Islam bersaudara dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman saudara sedarah, saudara kandung, saudara seketurunan, saudara senasab. Faktanya tidak setiap orang beriman sedarah. Kita saja enggak sedarah. Kita dengan saudara kita di Gaza tidak sedarah. Tapi Al-Quran ungkapkan dengan ikhwatun, bukan ikhwanun. Bukankah tadi kaidahnya harusnya kalau tidak sedarah ikhwanun? Tapi kenapa Al-Quran sebutkan dengan ikhwatun? Mengindikasikan bagi kita bahwa begitu eratnya ikatan ukhuwah yang dijalin karena kesamaan iman. Dan bahkan dia lebih erat lagi hubungannya dibandingkan saudara kandung jika tidak seakidah. Sehingga mestinya yang ada ketika kita melihat saudara kita mendapat kebahagiaan, itu kebahagiaan kita. Seperti adik kandung kita bahagia, ibu kandung, ayah kandung, anak kandung, paman kandung, kakek kandung, cucu kandung. Sebagaimana rasa bahagianya, penderitaannya seperti juga. Kalau ada saudara muslim menderita, itu adalah anak kandung kita yang menderita. Harusnya seperti itu. Ya, bagaimana rasanya antum ketika di depan istri antum dibegal orang, dicuri kalung emasnya, kemudian dibacok lehernya. Kira-kira antum marah tidak? Ah, nggak apa-apa. Apa begitu? Marah. Apa yang terjadi? Berkecamuk rasa ingin membalas karena ibu kandung kita dicelurit oleh begal. Atau di depan sana ada anak kandung kita, ya, disengaja ditabrak pakai motor, digilas kepalanya pecah. Bagaimana rasa antum? Anak kandungnya ditabrak sampai digilas kepala pecah, gimana? Diam saja? Marah. Nah, seperti perasaan itulah mestinya ketika ibu-ibu di Gaza dibantai, ibu kandung kita itu harusnya perasaannya begitu, karena kita ikhwatun. Ketika anak-anak Gaza dibom pecah kepalanya, begitulah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Umat Islamnya, itu orang lain. Orang lain, Pak. Kalau kita tidak merasakan ibu yang dibantai itu ibu kandung kita, anak yang dipecahkan kepala itu anak kandung kita, maka pertaruhannya iman. Kenapa? Allah sebut innamal mu'minuna, bukan innaman nasu, bukan innamal muslim, bukan, tapi mukmin. Innama itu dalam ilmu balaghah namanya taukid wal hasar. Inna taukid ma hasar. Sesungguhnya hanya, bukan hanya sesungguhnya. Kalau tidak berarti tidak beriman. Disebut Anda beriman kalau persaudaraan Anda itu seperti
antara adik kakak kandung, atau seperti ayah ibu dan anak kandung, atau seperti kakek nenek dan cucu kandung, paman dan ponakan kandung, itu sedarah. Nah, kalau kita tidak merasakan, maka iman kita dipertaruhkan. Tidak benar beriman kita itu. Nah, karena itu disebut ikhwatun. Ya. Kalau saya lebih tepat kita doanya Allahumma ansur ikhwatana. Ya, karena pakai ikhwatun yang lebih tepat. Allahumma arham ikhwatana muslimina Gaza. Allahumma aftahli ikhwatina muslimina Gaza. Karena Al-Quran sebutkan kita ikhwatun. Banyak sudah, memang negara-negara Islam banyak ngakunya negara Islam. Mereka berkumpul dalam OKI, Organization Islamic Countries, Conference, ya. Ya, conference. Jadi disingkat OIC. Benar saja itu ketika diledakkan Gaza, OIC. Sekarang tak berkesudahan. Terus aja. Sudah kelaparan 3 bulan tidak ketemu makanan. Yang dimakan rumput-rumput, itu pun rumput kering, Pak. Akar-akar yang dimakan oleh mereka. Sudah 3 bulan. Kelaparan, ya. Kemudian mereka siapkan katanya bantuan pangan untuk warga Gaza yang kelaparan. Yang nyiapin Amerika sama Israel. Bikin ketentuan, yang datang duluan ditembak. Yang datang terakhir ditembak. Yang datang dalam jumlah besar ditembak. Jadi terbatas jumlahnya. Bagaimana Pak? Ada 200-an kamp pengungsi. Sementara titik bantuan itu 10 sampai 20 kilo. Mereka berjalan kaki panas-panas terik. Bagaimana mereka tahu bahwa mereka datang duluan? Bagaimana mereka tahu bahwa mereka datang terakhir? Bagaimana mereka tahu bahwa mereka akan datang ngelompok banyak? Coba. Tapi karena kelaparan mereka tetap datang, Pak. Yang datang duluan ditembakin. Yang terakhir datang ditembakin. Lalu ketika mereka dari 200-an kamp pengungsi ngumpul di satu titik setelah jalan 20 kilo, ternyata jumlahnya banyak, ditembakin juga. Jadi karena perut lapar terpaksa, Pak. Kalaupun ada yang berhasil dapat, kebetulan dia datang dalam jumlah kecil, tidak banyak, dan datangnya serentak, tidak duluan, tidak terakhir, mereka akan mengangkat gandum-gandum itu dengan jalan kaki, ya, sejauh 20 kilo panas terik. Itu pun kalau dapat. Kalaupun dapat ternyata isinya racun, dicampur narkoba di dalamnya, yang bisa diprediksi kalau dia makan maka dalam sekian hari akan mati. Ini pembantaian sadis, genosida luar biasa. Kemana umat Islamnya? OIC. OIC. Sambil tiap malam dibom, diledakkan, semua diam. Ini persaudaraan macam apa? Al-ukhuwah macam apa? Padahal antara Gaza dengan Mesir cuma dibatasi pintu Rafah. Kalau kita berpikir normal, untuk nyawa orang kelaparan tinggal buka pintu, taruh makanan 50, 130 ribu karung. Dia tak mampu karena takut dengan Israel. Bagaimana negara kaum muslimin yang mengelilingi Israel, ngepung Israel, itu ada di tengah-tengah, Pak. Ada semua itu di sampingnya. Ada Libanon, Yordania, ada Mesir, agak jauh sedikit Arab Saudi, Irak, Afghanistan, Pakistan, semua dikepung itu Israel. Tak ada yang berkutik satu pun. Kenapa? Karena cinta kepada dunia, takut mati. Dia rela saudaranya mati dibantai, dan mereka tetap bekerja sama dengan baik pada Israel. Siapa yang mengirimkan minyak untuk bisa terbangnya pesawat tempur Israel, tank baja Israel? Siapa? Arab Saudi. Yang mengirimkan semua bahan bakarnya, yang menyiapkan semua pangkalan militer Amerika yang ada di sekitar Teluk itu. Coba berapa negara semuanya ada. Di Arab Saudi, di Kuwait, di Qatar, Uni Emirat Arab, semua ada. Jelas namanya militer itu dengan senjatanya, pesawat tempurnya, semua menyiapkan pangkalan militer untuk Amerika yang dipakai untuk mensupport segala kebutuhan Israel membantai Gaza.
Ini gimana? Ukhuwah macam apa ini? Ya. Iran agak jauh sedikit digempur Israel. Nah, ini solusinya sebenarnya. Lihat Iran, ketika digempur dengan rudal, dia balas dengan rudal. Maka seimbang kekuatannya, berhenti Israel. Makanya rumus membantu Gaza itu bukan dengan demo, bukan dengan mengirim bantuan makanan dan obat-obatan, itu dicuri sama Israel. Maka bantuan yang sepadan adalah bom dilawan dengan bom, tentara dilawan dengan tentara, tank baja dilawan tank baja, rudal lawan rudal, baru seimbang, berhenti Israel tuh. Kalau sejak awal negara-negara yang dekat termasuk Indonesia mengirimkan tentara membela Gaza, mengirimkan pesawat, tank baja, bom, Israel keok, gak bisa apa-apa dia. Sekarang Israel ketawa-ketawa saja dia. Tiap dia membantai, negara-negara kaum muslimin mengutuk serangan Israel. Mengutuk. Ketawa dia, geli dia. Mengutuk. Nenek moyangnya sudah dikutuk jadi monyet. Nggak peduli dia. Allah kutuk jadi monyet. Allah saja ngutuk, mereka nggak peduli. Ini kita mengutuk. Siapa lu? Dia merasa paling mulia di dunia ini. Jadi sekarang sudah diberi panggung oleh Israel untuk membantai sebebas-bebasnya. Anda tahu hari Jumat kemarin parlemen Israel telah menyepakati untuk membantai lagi di tepi barat sebagaimana mereka membantai Gaza. Sudah diresmikan oleh DPR-nya. Jadi Benyamin monyet Netanyahu tinggal melaksanakan instruksi DPR-nya itu. Jadi memang mereka itu negara genosida, penggenosida, negara pembantai. Nggak ada kata damai, Pak. Perundingan itu hanya alat untuk memperpanjang masa mereka membantai. Anda tahu setelah gencatan senjata dengan Iran, apa yang terjadi? Hanya berapa menit setelah itu langsung masuk semua, Pak, senjata dari negara-negara barat. Bukan hanya Amerika, G7 dari Belanda, Perancis, Italia, Inggris, semua masuk semua senjata di Israel, dari kapal, dari pesawat. Jadi senjata itu hanya mengulur waktu supaya bom-bomnya, gudang-gudangnya penuh lagi. Setelah penuh lagi dia akan bantai lagi. Nah, sekarang sasarannya tepi barat. Lalu negara kaum muslimin apa? IC atau bahkan memberi fasilitas. Silakan gempur lewat kami, lewat pangkalan militer kami yang ada di Qatar, di Kuwait, di Arab Saudi. Terserah Anda, habisi saja tepi barat. Jadi sebenarnya pembunuh yang sebenarnya adalah kaum muslimin sendiri. Kita nunjuk negara Arab, telunjuk kita kembali pada kita. Kita juga. Kitalah pembantainya. Nanti kalau disalahkan kita tidak mau disalahkan. Tapi pengadilan Allah di akhirat jelas nanti. Jadi konsekuensi kita bersyahadat itu semestinya sampai kepada ukhuwah Islamiyah. Ketika kita bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Ini sebuah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya sembahan, satunya Sang Pencipta. Tetapi sekaligus konsekuensi bahwa kita akan melindungi dan membantu hamba Allah yang beriman. Ketika kita bersyahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pengakuan bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah, sekaligus konsekuensi bahwa kita akan melindungi umat Muhammad dengan segala yang kita miliki. Itu mestinya konsekuensi dari syahadatain. Tapi yang terjadi, kita membiarkan umat Muhammad. Nabi Muhammad keluar di malam hari, di bulan purnama yang terang, di hadapan Ka'bah beliau berteriak-teriak. Apa kata Nabi? Wahai Ka'bah, sesungguhnya aku tahu wahai Ka'bah engkau telah dimuliakan oleh Allah, tetapi ketahuilah oleh engkau wahai Ka'bah, kemuliaan seorang mukmin lebih mulia daripada engkau. Kenapa? Karena jika seorang mukmin tertumpah darahnya karena dibantai orang kafir, maka seantero penghuni langit akan merintih, bergemuruh, menjerit karena terbunuhnya seorang mukmin.
Bayangkan, Nabi menghargai nyawa kita orang yang beriman melebihi Ka'bah. Tapi coba antum lihat, seandainya Ka'bah yang mulia itu yang dibom oleh Israel, itu yang dihancurkan oleh Amerika, saya yakin, hakul yakin 11.000% bahwa seluruh umat Islam dunia siap berjihad membela Ka'bah, ya kan? Tapi sekarang sudah berapa Ka'bah dihancurkan di Gaza? Umat Islamnya tidak bergerak berjihad. Sebelumnya di Irak hanya sekedar memfitnah, menuduh bahwa Saddam Hussein memproduksi senjata pemusnah massal. Mereka 32 negara keroyokan ngebom Irak. 1,5 juta syahid-syahidah. Puluhan juta luka-luka. Masjid-masjid hancur, rumah-rumah hancur dikuasai Amerika semuanya. Sampai mati Saddam Hussein digantung, tidak ada satupun pelor senjata pemusnah massal, tidak ada. Hanya modal fitnah membantai umat Islam. Umat Islamnya, oh I see. Diteruskan lagi di George Bush juniornya itu, ketika Twin Tower meledak, ya, dituduhlah Osama bin Laden Taliban. Antum lihat bagaimana Taliban berjihad? Dia naik turun gunung, naik gunung dipanggul itu basoka. Naik gunung, turun gunung, tradisional. Meledakkan helikopter dengan doa saja. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ketika engkau nembak bukan engkau tapi Allah yang menembak, cus meledak. Dia pakai manual. Bagaimana caranya Taliban Osama itu menyangkutkan bom yang 100.000 ton di pesawat, pesawatnya canggih. Siapa yang punya teknologi itu? Lalu diledakkan di Twin Tower. Emang Taliban punya teknologi itu? Kalau memang dia punya teknologi itu, dengan cara itu dia perang melawan Amerika. Tapi kan tidak. Nah, yang punya teknologi bisa nyangkutin bom ke pesawat sipil, pesawatnya pesawat sipil, ya Yahudi. Dituduhlah, difitnah Osama dengan alasan mencari Osama, akhirnya meledakkan Afghanistan. 1,5 juta pula dibantai oleh Amerika. Umat Islamnya diam saja. Oh, I see. 3 juta sudah Ka'bah hancur. 3 juta Ka'bah hancur, umat Rasulullah diam saja. Itulah yang dicontoh oleh Israel. Amerika itu guru besarnya. Nah, kenapa tiba-tiba ketika MUI memfatwakan produk Yahudi haram, tidak mengikutkan program Amerika? Sebenarnya biangnya Amerika. Harusnya boikot produk Yahudi dan Amerika, bukan hanya Yahudi. Kalau Amerika bangkrut, tidak ada lagi perang di dunia ini. Karena sumber kacaunya itu Amerika. Israel itu eksekutor, bintang iklan untuk mengiklankan senjata-senjata, produksi senjata Amerika yang baru dipamerkan oleh Israel. Nanti dunia lihat bagaimana daya bomnya ketika menghancurkan Gaza. Oh hebat, akhirnya laku senjata Amerika. Jadi Israel itu hanya bintang iklan untuk mengiklankan produk senjata Amerika. Dibomkan beneran itu senjata di Gaza itu. Makanya Amerika support terus Israel karena itu pemasukannya. Kalau dunia ini tidak perang, Amerika bangkrut. Dia hidup dari senjata, dari perang. Nah, sebenarnya Amerika ini Pak kafir harbinya ini. Tapi Anda tanya seluruh negara muslim, apakah Arab atau apa termasuk kita? Amerika itu siapa? Apa jawabannya? Amerika negara sahabat. Sahabat yang mempromosikan untuk membantai saudara kita di Gaza. Sahabat macam apa? Negara sahabat macam apa? Hah? Bahkan kita rela semua kain alam kita dikasih semua ke Amerika itu. Emas, Freeport itu Amerika. Bukan hanya itu, keluarga Amerika. Hah? Di Tembagapura. Pura-pura tembaga tapi emas. Bahkan tanahnya pun mengandung uranium. Untuk produksi nuklir tuh di Papua itu diambil semua setanah-tanahnya oleh Amerika. Minyak Amerika juga, minyak kita, nikel, ya itu bagi-bagi dia dengan Cina. Kita yang punya kekayaan bisa apa? Kita ditarik pajak setinggi-tingginya, kekayaan alam kita kasih ke Amerika. Karena itu Amerika nggak menggempur kita, karena kita pasrah
Semua kekayaan alam kita serahkan ke Amerika. Entah batu bara, entah emas, minyak bumi dan lain-lain. Ya. Kalau habis upeti kita, nggak ada lagi yang kita serahkan ke Amerika, habis kita dibantai sama Amerika itu. Karena kita masih ada sogokan, Amerika masih negara sahabat yang ngabisin sumber daya alam kita ini. Dan dari situlah Amerika punya dana besar untuk mensupport Israel membantai Palestina. Ini Jumat, ini ada apa? Ahad. Hari Jumat 2 hari yang lalu, parlemen Israel itu sudah bikin keputusan untuk menggazakan kembali tepi barat. Bahkan seluruh warga negara Israel itu dikasih senjata, Pak. Jadi mereka dengan sadis nanti mereka begal warga negara, katanya rakyat sipil. Rakyat sipil Israel nembak-nembakin warga sipil Gaza, tepi barat. Padahal di Israel tidak ada warga sipil, semuanya militer, karena negara itu negara wajib militer. Jadi umur 18 tahun mereka sudah latihan perang sampai 5 tahun tuh. Jadi semua warga negara Israel itu adalah militer, Pak, nggak ada warga sipil. Nah, ketika mereka nyerang warga sipil tepi barat, itu beritanya apa? Warga sipil Israel nyerang warga sipil Palestina. Padahal mereka militer semua. Jadi semua orang Israel itu punya senjata. Kalau orang tawuran 2 kampung, satu kampung pakai golok, satu kampung lagi pakai senjata otomatis. Yang menang siapa? Bukan tawuran, malah nyerang ya. Banyak mobil-mobil penduduk tepi barat itu yang dihancur-hancurkan sama penduduk Israel. Dan mereka pemukim ilegal. Tanah-tanah Palestina diambil, bahkan rumah-rumah diambil. Rumah orang-orang Palestina diusir dan mereka tempatin. Dan ini terjadi terus-menerus, seolah-olah dunia ini memberi panggung seluas-luasnya. Wahai Israel, lakukan apa saja yang engkau mau, menghisap darah, membantai, silahkan, karena dunia akan diam saja. Al-muslimu akhul muslim, kata Nabi, seorang muslim saudara muslim, la yazlimuh, tak boleh menzaliminya, wala yuslimuh, tidak boleh membiarkannya terzalimi. Enggak boleh membiarkan, haram membiarkan saudara kita apalagi kita sponsornya. Dari mana sponsornya? Dari mengkonsumsi produk Amerika, produk Yahudi, makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, alat kebersihan. Semuanya kita suruh boikot. Boikot boleh dari mana boikot? Boikot bid'ah. Bayangkan, Nabi dan sahabat tidak pernah boikot, kata dia. Ada satu segmen yang putus dari kisah hijrah itu. Jadi ustaz-ustaz kalau menyampaikan hijrah, Nabi dari Mekah ke Madinah sukses hijrah sampai ke Madinah membangun Masjid Nabawi, lalu mempersaudarakan kaum Muhajirin Ansor. Apa yang terjadi? Kata ustaz-ustaz itu, umat Islam, umat inklusif, membangun persatuan dengan seluruh suku-suku yang ada di Madinah dalam bingkai piagam Madinah. Memfitnah Nabi itu. Lalu diumumkanlah umat Islam inklusif, toleran. Tidak, Nabi belum mempersaudarakan, belum menyatukan dengan semua suku-suku Madinah. Apa yang lakukan Nabi? Setelah mempersaudarakan kaum muslimin, Nabi sadar betul betapa bahayanya Yahudi. Waktu Yahudi menguasai ekonomi, Pak, semua pasar Bani Qainuqa, Quraiza, Bani Nadir, semuanya itu pasar-pasar besar, pasar tradisional dan modern, diskon-diskon luar biasa. Mereka pabrik, mereka distributor, mereka semua pedagangnya. Mengantisipasi itulah, maka setelah membangun Masjid Nabawi, Rasul membangun pasar-pasar. Di seantero masjid itu pasar-pasar di samping kiri masjid, depan masjid. Selesai pasar dibangun, Nabi pidato di depan kaum muslimin. Nabi berpidato, hum ummatun wahidatun min dunin nas. Mereka ini kaum muslimin umat yang eksklusif, yang berbeda dengan semua manusia yang ada. Jadi kita ini ke dalam eksklusif. Nabi melarang sahabat belanja apapun di toko-toko Yahudi. Walaupun tawaran diskon memukau, menggiurkan,
melainkan membesarkan pasar kaum muslimin yang sudah ada dari pasar Bani Aus dan Khazraj yang telah menjadi Ansor, atau membangun pasar-pasar baru dari kaum muhajirin yang memang sebelumnya mereka pedagang-pedagang semua. Bayangkan hanya 6 sampai 10 bulan kaum muslimin menguasai ekonomi Madinah. Bahkan terbalik, pedagang Yahudi yang membeli di warung dan toko-toko kaum muslimin. Hanya 10 bulan ekonomi dipegang kaum muslimin, dan itulah rahasianya kenapa Yahudi tidak sukses mengkudeta Nabi. Padahal mereka berkali-kali, berpuluh, beribu-ribu kali ingin mengkudeta Nabi. Mana ada yang ridho, Pak? Antum lagi di sini lagi enak-enak, lagi tertib, tahu-tahu datang pendatang, tiba-tiba jadi presiden. Emang antum suka? Apalagi agamanya beda, sukunya beda, bahasanya juga beda misalnya. Rela pendatang jadi presiden? Nah, Yahudi memang sudahlah, Yahudi akhlaknya begitu, tidak rela, Pak, setiap saat mereka merencanakan pengkudetaan terhadap Nabi. Ya, dengan cara halus, dengan cara kasar, mengadu domba orang supaya pasukan dari luar datang untuk membantai Nabi dan sahabat. Mereka dari dalam juga dengan cara licik menjebak, bikin perangkap, dengan cara tradisional mensantet Nabi. Bahkan Nabi kena sekali itu. Pernah Nabi kena santet Yahudi. Santetnya ingin membunuh tapi enggak mempan. Ya, Nabi jadi lupa saja. Nabi tak tahu apa yang dikerjakan, kena santet. Diruqyah oleh malaikat Jibril, ya, dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Dicarilah, ternyata ada di sumur Yahudi, apa namanya itu? Boneka santetnya itu. Kalau Nabi disantet ribuan kali, Pak, sehari oleh Yahudi, enggak ada yang lolos. Tiap hari itu, sekali lolosnya cuma sekali doang. Kalau antum disantet orang sekali doang, lolosnya 1000 kali ya. Nabi dengan cara santet, dengan cara perangkap, dengan cara pemenggalan, dengan cara perangkap itu dilakukan untuk mengkudeta Nabi. Pertanyaannya, kenapa Yahudi tidak bisa mengkudeta Nabi selama 10 tahun di Madinah? Jawabannya, karena ekonomi dipegang kaum muslimin. Ya, ekonomi dipegang kaum muslimin. Jadi siapa yang pegang ekonomi, dia yang tentukan siapa penguasanya. Kita dari pemilu ke pemilu yang menentukan siapa presiden, gubernur, wali kota adalah yang pegang kekuatan ekonomi, oligarki. Ya, pemilu itu hanya formalitas. Nah, ini rahasianya. Nabi telah menunjukkan bagaimana cara mengalahkan Yahudi. Pertama kali lewat ekonomi. 10 bulan Islam menguasai ekonomi Madinah. Lihatlah, baru 2 tahun hijrah, atas hasutan dari Yahudi, maka kaum kafir Quraisy menggempur Nabi di Madinah, di Badar. Terjadi perang Badar. Ribuan pasukan menggempur Nabi dan sahabat. Nabi cuma 300 pasukan, Pak. Tapi pasukan yang kecil ini mampu mengalahkan pasukan besar. Kenapa? Karena memiliki kekuatan ekonomi. Bukankah dengan kekuatan ekonomi bisa beli senjata, beli tank baja, pesawat tempur, bom-bom dan rudal? Sejak tahun kedua hijrah, bayangkan baru 2 tahun hijrah, digempur habis-habisan puluhan kali, baik dari kafir Quraisy berkoalisi dengan Romawi, Persia, bahkan dari dalam Yahudi menusuk, mencabik-cabik dari dalam. Baru kalah sekali doang, perang Uhud, itu pun karena pengkhianatan Yahudi. Dia ikut bantu Madinah pura-pura, tapi dia membantai pasukan kaum muslimin dari dalam. Itulah umat Islam kalah di perang Uhud itu. Tapi perang berikutnya berpuluh-puluh kali diserang, Pak. Tidak pernah kalah. Sampai akhirnya tahun ke-6 Hijriah, ya, terjadi perang Ahzab. Koalisi besar. Jadi bukan hanya kafir Quraisy, bergabunglah penyembah-penyembah berhala, penyembah patung, penyembah api, bergabunglah dengan kaum Trinitas dari Romawi, dari Persia, menggempur Nabi dalam perang Ahzab yang luar biasa. Nabi bertahan di Madinah dengan strategi perang, disebut juga perang Khandaq. Ribuan pasukan tak mampu menggempur Nabi di Madinah.
Sampai akhirnya mereka kelaparan berkali-kali, berhari-hari pengepungan tak mampu menjebol pertahanan Nabi di Madinah. Tak mampu. Akhirnya setelah puluhan hari habis bekal mereka, mereka tak makan juga. Sementara mana ada yang mau jual bahan makanan, tidak ada lagi penduduk di sana yang jual makanan. Sementara emas batangan mereka untuk ditukarkan dengan bahan makanan enggak ada artinya, enggak ada harganya. Kelaparan mereka, kelaparan kuda-kuda perang mereka, dan angin bertiup sangat kencang merobohkan tenda-tenda pertahanan mereka. Akhirnya mereka sudah lemas, kepayahan. Ada dua pilihan: kembali ke Mekah dengan membawa emas mereka itu, tapi mereka jalan kaki dalam kelaparan, nyawa terancam, atau mereka naik kuda, kudanya pun sudah lemas, tapi harus tinggalkan ghanimah, meninggalkan harta rampasan perang. Mereka lebih memilih nyawa. Akhirnya mereka pulang tanpa membawa emas mereka itu. Maka itu menjadi ghanimah gratis besar-besaran awal tahun ke-6 Hijrah. Setelah itu Nabi pidato. Kata Nabi apa kepada sahabat? Setelah seluruh rampasan perang itu dihitung, dibagikan kepada sahabat, Al-an nakhruju naghzuhum, kata Nabi, mulai hari ini kita yang keluar, kita menggempur semua yang pernah menggempur kita. Tahun ke-6 sampai tahun ke-9 Hijriah, berpuluh-puluh kali Rasul dan sahabat menggempur, keluar sampai perang Mu'tah ya, jangan Mut'ah. Mut'ah itu kawin kontrak. Coba bayangkan pasukan 30.000 mengalahkan pasukan Romawi 200.000. Kita yang keluar dari Madinah 750 kilo jalan Pak, di terik panas, menghadapi pasukan Romawi 200.000. Terkenal sebagai pasukan infanteri, artileri itu yang terkenal sekali, pasukannya yang menggentarkan dunia, menakutkan itu. The Viking Achilles ya, kalau antum tahu pasukan Romawi. 200.000 pasukan bersenjata berpakaian besi Pak, porak-poranda dengan pasukan kaum muslimin yang cuman bukan 30.000, 3.000 Pak. 3.000 pasukan memporak-porandakan 200.000 pasukan. Bayangkan, padahal yang 3.000 yang nyerang ke Syam itu dulu kekuasaan Romawi, termasuk Syam itu Iran, ya, Palestina, Yordania, Libanon, ya, Suriah itu di situ. Bayangkan hebatnya pasukan kaum muslimin, 3.000 mengalahkan 200.000. Keluar Pak. Perang Tabuk lebih dahsyat lagi musim panas terik itu. 50 hari perjalanannya Pak. Bayangkan. Itu kalau tidak kuat ekonominya dari mana untuk konsumsi pasukan 50 hari jalan terik panas itu dari mana? Ya. Semua pasukan 20.000 itu mau makan pagi, siang, malam dari mana kalau ekonomi tidak kuat? Bukan hanya untuk sekedar beli senjata, untuk makan saja itu coba berapa banyak. Makanya dulu kalau perang itu orang bawa emas. Emas itulah yang ditukarkan ke bahan makanan untuk pasukan. Dan nanti emas itu digunakan untuk tebusan tawanan. Jadi perang itu bukan hanya fisik, bawa kuda, enggak, bawa emas berpeti-peti Pak. Dari mana coba kalau tidak kaya kaum muslimin? Dari mereka itulah, dari Utsman ibn Affan, konglomerat, dari Abdurrahman bin Auf, dari Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin kaya-kaya karena dia tidak pakai sistem ekonomi Yahudi. Karena itu kaum muslimin yang kaya, bukan Yahudi. Bayangkan di Madinah Yahudi sudah dibersihkan semua dari pengaruh baik ekonomi maupun yang lain. Dulu kalau ketemu yang pengemis itu Yahudi, penyakit kusta Yahudi. Ketika mau bangun masjid Amr bin As di Mesir, terpengaruh oleh gubuk Yahudi, digusurnya Pak. Tapi Islam adil, akhirnya naik banding, si Yahudi nuntut bela dengan Umar bin Khattab sebagai khalifah, maka Amr bin As yang divonis salah. Dikembalikan hak Yahudi itu, gubuk-gubuknya, tanah-tanahnya dibangun lebih luas lagi sebagai rumah mewah. Tapi asalnya Yahudi itu pengemis, gubuk-gubuk kecil, reot, penyakit kusta.
Kenapa? Bukan dizolimi Islam, karena Yahudi memang tidak bisa apa-apa. Dia bisa apa-apa karena sistem Yahudi dipakai, ekonomi Yahudi dimajukan. Nah sekarang umat Islam mayoritas, tapi yang dipakai sistem Yahudi. Makanya Yahudi kaya raya, dan dari situlah mereka mampu beli senjata, bom untuk membantai seluruh kaum muslimin di Gaza. Besok antum mau dengar ya, coba mereka sudah putuskan untuk menjadikan tepi barat Gaza berikutnya. Tadinya mau menjadikan Iran, Pak. Tahu-tahu dia tidak sangka-sangka Iran punya kekuatan seimbang. Baru terjadi gencatan senjata. Jadi Yahudi itu diberhentikan dengan kekuatan seimbang. Karena itu kalau mau membantu Gaza, bantu dengan kekuatan seimbang. Ketika Gaza dibom oleh pesawat tempur, kirimkan pesawat tempur, ya, negara Arab. Tapi kayaknya mereka hubbud dunia, lebih cinta dunia, sehingga membela. Anda kalau berpikir normal, gimana cuma buka pintu Rafah, itu Mesir masukkan makanan, karena di balik tembok Rafah itu ada orang-orang yang sakarat kelaparan. Itu pun tak dilakukan, Pak. Saking takutnya dengan monyet Netanyahu. Ya, Benyamin Netanyahu. Takut banget, Pak. Cuman ngasih makan orang kelaparan aja nggak mau, Pak. Padahal di sana terkenal ada perguruan tinggi Islam yang sangat tua, Al-Azhar, dengan segala intelektualnya, kemampuan luar biasa. Di otaknya ini seluruh Al-Quran, hadis, ilmu agama semua di sini nih. Di Azhar itu. Tapi Grand Syekh Azhar tidak berfatwa membantu makanan saja, tidak. Tinggal buka pintu, masukkan makanan, tidak dilakukan. Coba. Saking takutnya dengan Israel. Kenapa? Karena dunia ini pakai sistem Yahudi. Jadi Yahudi ini besar karena umat Islam. Cobalah lihat sistem perbankan, sistem Yahudi. Sistem ekonomi Yahudi. Makanya Nabi pertama kali tidak memberi peluang Yahudi berkembang dengan cara apa? Mematikan ekonomi Yahudi. Tapi Yahudi ini pintar, Pak. Dia membolak-balikkan ajaran Islam. Membolak-balikkan, jangan terlalu terlena dengan dunia, zuhud saja, banyak-banyak salat 1000 rakaat, zikir pagi sampai petang tak henti-henti, itu masuk surga. Nanti ekonomi diambil alih Yahudi. Kalau di masjid bicara politik haram, bicara ekonomi haram, bicara hukum haram. Kita di masjid bicara sholat, tayamum, wudu, puasa, itu aja. Jangan bicara politik. Akibatnya kalau kita nggak bicara politik, yang pegang kekuasaan siapa? Mereka. Karena kita nggak bicara ekonomi di masjid, yang pegang kekayaan siapa? Mereka. Bahkan surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11, 3 ayat terakhir itu dipopulerkan seolah-olah tidak boleh jualan di hari Jumat, apalagi di masjid. Kacau, Pak, itu pahamnya. Ya, padahal Jumu'ah berkumpulnya banyak orang, satu masjid bisa 500 sampai 1000 jemaah. Itu kalau antum sholat Jumat, setelah diomelin khotib, selesai sholat itu apa enggak lapar, apa? Apa enggak haus, coba? Diomelin khotib, kalau pulang keluar dari masjid kelaparan, coba kemana masuknya? Kemana? Ke warung Muslim atau warung Yahudi? Warung Muslim suruh tutup semua, ini hari Jumat, bayangkan. Lalu dari ribuan, ada 1 juta masjid di Indonesia. Setiap Jumat, jemaahnya 500 sampai 1000. Ada berapa itu? Kalau 1000 aja berapa? Coba hitung. 1 juta kali 1000 berapa? 1 miliar manusia. Ketika diomelin khotib itu pada kelaparan semua. Makan di mana? Kehausan semua. Beli air di mana? Belinya di depan. Ada itu. Namanya, yang ada AC-nya itu. Namanya Alfa Januari. Ya, kenapa tidak di warung Muslim? Sebanyak itu orang butuh minum, butuh makan, belum lagi butuh peci untuk sholat. Kemana belinya? Yahudi, orang kafir mengambil untung dari ibadah kita. Kenapa? Salah menafsirkan surah Al-Jumu'ah. Ayat 9 kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Hai orang beriman, kalau sudah masuk waktu sholat, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah, Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah beralih kepada zikrullah salat Jumat. Fas'au. Saya mau tanya, kalau fas'au itu pedagang disuruh masuk ke masjid, pedagangnya jauh atau dekat? Depan masjid itulah. Kalau jauh itu summas'au, itu jauh. Fas'au, saat itu juga. Berarti seluruhnya pedagang segera. Makanya di zaman Utsman azan 2 kali. Pertama azan di pasar, kedua azan di masjid. Kalau antum pikir, wah, azan di pasar jauh banget ya. Kalau sekarang antum azan Jumat 2 kali, pertama di pasar, memang antum keluar sana cari pasar? Enggak, pasarnya di depan Masjid Nabawi itulah. Keluar dikit muazinnya di pasar teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mulai pedagang beberes masuk masjid. Setelah masuk masjid baru azan kedua. Kenapa fas'au? Karena pasarnya di depan masjid, di samping kiri masjid, nggak jauh-jauh. Wadarul, tinggalkan jual beli, nggak usah nutup, biarin, nggak ada yang maling. Kalau maling potong tangan, masuk semua ke masjid. Tapi lihat setelah itu kata Allah apa? Wa idza qudiyatis sholatu, kalau selesai sholat Jumat jangan tidur siang. Rugi antum tidur siang, orang lagi keluar banyak rame, langsung teriak 3.000, 2 singgi, begitu. Apa kata Allah? Ini menggunakan fi'il amr ya. Kalau nggak ada ilat, ini fi'il amr jadi wajib. Wa fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, menyebarlah ke muka bumi, fil amr. Wabtaghu min fadlillah, kejarlah rezeki Allah. Ini fil amr, perintah Allah. Kenapa ayatnya fantashiru fil ardi, menyebarlah ke muka bumi, bukan fantashiru fis suq, masuk pasarlah jualan? Bukan itu Pak ayatnya. Atau fantashiru fil Madinah, kan sama di Madinah, kok Allah sebut fil ardi, di seluruh dunia. Saking luasnya radius wilayah dagang dan bisnis sahabat, Allah sebut fil ardi. Jadi para sahabat itu bukan pedagang kelas RT, mereka pedagang kelas internasional. Kenapa? Karena setelah sholat itu banyak pedagang-pedagang dari luar berdatangan, terutama dari orang-orang Yahudi dan orang musyrikin yang tidak sholat Jumat. Mereka sudah ngantri dengan kendaraan-kendaraan dagangnya, onta-onta dengan gerobak-gerobak kosongnya, kuda-kuda dengan segala kosong semua itu, mau membeli barang-barang dagangan para sahabat. Itu pengertian pertama, fantashiru fil ardi. Pengertian kedua, fantashiru fil ardi, menyebarlah kalian ke seluruh permukaan bumi. Maksudnya satu pedagang yang besar, pedagang sahabat, pedagang, dia punya anak buah banyak, dia punya kendaraan bisnis banyak. Setiap kendaraan itu penuh dengan barang-barang dagangan. Yang ini ke Yaman, yang ini ke Syam, yang ini bawa semua barang dagangan. Saking besarnya bisnis para sahabat. Allah sebut fantashiru fil ardi, bukan fisuk, bukan di pasar-pasar, bukan kelas Sepamulang Ciputat, bukan, kelas internasional dari Syam sampai Yaman. Itu kekuasaan wilayah bisnis para sahabat. Berapa negara coba dari Yaman sampai Syam? Bisa 7 sampai 10 negara. Wabtaghu min fadlillah, kejar karunia Allah itu, kejar, jangan sampai bisnis diambil alih orang kafir. Ya, tapi ingat, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Harus ingat kepada Allah. Apa maksudnya? Ingat Allah dalam bisnis. Jangan sampai bisnis haram. Pertama, bendanya jangan narkoba, jangan minuman beralkohol. Yang kedua, banyak zikir kepada Allah saat bisnis, ya, zikrullah fil bisnis, ya, zikrullahi fit tijarah. Jangan ada riba, jangan ada rishwah, goror. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian untung gadang. Tuflihun, untung besar. Ayat terakhir. Ini lagi yang disalahartikan oleh banyak ustaz-ustaz dalam ceramah.
Saya tahu ini karena saya bikin makalah tentang 3 ayat ini, Pak. Waktu peresmian 212 di depan, kan saya yang ceramahnya itu. Panitianya antum juga kali ya. Saya bikin makalah 3 ayat itu. Saya tahu asbabun nuzul, saya tahu tafsirnya. Tapi oleh ustaz-ustaz malah disebut kalau Jumat udahlah berhenti ke masjid. Padahal ayat itu menyuruh kita menggeliat bisnis di hari Jumat. Itu ayat itu. Ini ayat terakhir, coba. Apa kata Allah? Wa idza ra'au tijaratan, dan apabila asbabun nuzul gitu, Pak. Nabi khutbah sendirian di mimbar. Semua sahabat jemaah, karena dulu Masjid Nabawi belum ada atap. Lagi khutbah tiba-tiba banyak debu-debu. Asyik bersin-bersin sahabat. Ada apa? Tahu-tahu lihat ke belakang, debu-debu berterbangan ke langit. Saking banyaknya saudagar-saudagar datang mau beli barang dagangan para sahabat. Tahu-tahu sahabat dari belakang keluar masjid semua menyambut orang-orang pandai dagang. Orang pedagang-pedagang dari Yahudi, dari musyrikin dengan kendaraan dagangnya yang penuh, yang masih kosong-kosong semua. Tahu-tahu keluar, ninggalkan Nabi sendirian di mimbar. Tadinya Nabi khutbah dengan manusia, para sahabat keluar semua. Wahai tembok-tembok, kurang ajar nggak itu? Masa Nabi lagi khutbah ditinggalin? Kan semestinya kurang ajar itu semestinya ya. Tapi lihatlah, wa idza ra'au tijaratan, dan apabila mereka para sahabat melihat perdagangan, aulahwan, atau permainan bisnis, infaddu ilaiha, mereka berbondong keluar semua menyambut bisnis. Wa tarakuka qaiman, meninggalkan engkau sendirian tegak di mimbar. Ya Muhammad, engkau ditinggalkan sendirian. Nunggulah Nabi. Coba kira-kira pedagang besar datang, transaksi, tawar menawar, muatkan barang, pembayaran. Kira-kira berapa lama itu? Sejam? Lebih kali ya? Sejam setengah kali ya? 2 jam. Nabi ditinggalkan berdiri 2 jam, tidak duduk-duduk, Nabi berdiri 2 jam. Nungguin sebagai khotib, nungguin. Apa enggak kurang ajar nih sahabat ya? Kalau bahasa kita kurang ajar ya. Nah, wa tarakuka qaima. Selesai bisnis, masuk lagi ke masjid. Enggak batal sholatnya, Pak. Cuman lago itu apa? Sia-sia. Enggak berpahala, enggak berdosa. Lanjut terus. Enggak batal sholat Jumatnya. Enggak batal, Pak. Ini kan rezeki. Kalau enggak disambut ini orang-orang, ini uang ke orang kafir semua. Tapi kalau sudah laku, tas-tas sudah penuh dengan dinar dan dirham, masuk masjid. Itu kan sahabat masuk masjid semua tuh. Tadi keluar masjid, tas-tasnya kosong, masuk penuh dinar, dirham, masuk semua ke masjid. Bukan beli villa. Pedagang kaya tahu-tahu beli Alphard, beli barang mewah. Ini yang terlarang. Anda jadi pedagang kaya, kekayaannya masuk masjid. Nah, baru dilanjutkan, ya Muhammad, kul, katakan kepada semuanya, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Allah tidak bilang, ya Muhammad katakan kamu dosa semua, kurang ajar. Enggak. Apa kata Nabi? Allah perintahkan, ya Muhammad, ma indallah, apa yang ada di sisi Allah, khairun, masih lebih baik, masih lebih banyak lagi daripada bisnis kalian dan perniagaan kalian. Berarti apa? Setelah kalian dapat itu hasil bisnis, ketahuilah hasil banyak lagi masih pada Allah masih banyak. Coba lihat penutup ayatnya. Bukan Allah Maha Pengampun, bukan Allah suruh tobat, bukan. Tapi apa penutup ayat? Coba. Wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Coba. Kalau ini sebuah kesalahan besar, itu mestinya Asmaul Husnanya itu Ghafurur Rahim, Tawwabar Rahimah. Harusnya begitu kalau itu dosa. Tapi penutup ayatnya Khairur Raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, ini salah diartikan. Kalau Jumat pedagang libur, utamakan sholat Jumat.
Kalau Anda pedagang, pas hari Jumat, Anda sewa sebuah tempat di masjid, depan masjid, 1 tenan, 2 tenan tuh. Orang keluar nanti Anda suruh anak buah Anda jualan situ. Terutama kalau Jumat ya ibu-ibu pakai kerudungnya lengkap, tidak buka aurat, biar dia yang jualan. Rekrut tenaga kerja banyak, rezeki mutar di kaum muslimin. Sedangkan kita lebih dari itu. Kadang-kadang yang ramai bukan hanya Jumatan, tiap hari Ahad ada pengajian tablik akbar, mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ramai semuanya. Bukankah itu peluang bisnis semua? Belum lagi kalau kita Aidil Ramadan, coba bayangkan kurma, air mineral, buka puasa, itu bisnis kaum muslimin semua. Tapi diambil oleh orang kafir, minumannya dari produk yang mendukung Yahudi, makanannya juga. Akhirnya termasuk kemarin kita ditipu, dibohongin ya. Korma mejol itu dibagi 2 katanya, 1 dari Palestina, 1 dari Israel. Kita tolak yang Israel, kita beli. Ternyata pengakuan orang Palestina bahwa Israel telah bohong, semua kurma mejol itu produk Yahudi, tapi dia bikin made in Palestine. Akhirnya kita beli semua. Yahudi pembohong. Kurma yang gede-gede sebesar sawo itu, Pak. Kita sangka beli itu untuk Palestina, tahu-tahu Yahudi semua. Bagaimana Palestina mau tanam kurma, dia dibom terus? Mana sempat dia nggali tanah untuk nanam kurma? Yang ada aja udah dirampok Israel. Lalu dia bohong kita seluruh dunia beli kurma mejol made in Palestina. Marah orang Palestinanya itu. Termasuk yang perempuan terkenal itu, dia bilang ini pembohongan Yahudi, bahwa ini punya Yahudi, ngaku-ngakunya produk Palestina. Laku laris manis di mana-mana di dunia ini. Antum ada makan itu? Nah, itu. Yang jelas tuh ajwa, kurma Rasul. Itu baru kurma, belum air mineralnya, belum segalanya, itu kekayaan semua tuh. Tapi larinya ke Yahudi. Kita suruh boikot nggak mau, udah bertahun-tahun. Nanti hasilnya dibelikan bom yang diledakkan di kepala ibu-ibu Palestina itu. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita mau perang, kita bukan tentara. Maka negara kita pun melarang. Bahkan kalau kita paksain, kita tidur teroris, Pak. Maka caranya kita boikot itulah. Boikot itu selama-lamanya produk Yahudi dan Amerika, termasuk perbankan. Kenapa negara Arab tidak ada yang bantu Palestina, Gaza? Karena kalau mereka menyatakan perang dengan Israel membela Gaza, hari pertama langsung diblokir, Pak. Maka negara itu adalah negara yang tanpa dana serupiah pun. Kenapa? Karena kan sah kalau perang mengambil harta musuh jadi ghanimah kan? Sementara oleh mereka gampang, tinggal dia ketik keyboard langsung diblokir, semua harta Anda jadi rampasan perang, habis nol. Kenapa? Karena negara-negara Arab uangnya disimpan di bank-bank konvensional Yahudi. Jadi makanya nggak ada yang berani itu, karena memang sah pengambilan harta musuh dalam perang itu sah. Itu rampasan perang itu jadi milik. Makanya kita keluar dari sistem bank konvensional, bank Yahudi. Sudahlah riba, kita terancam. Nggak bisa bela saudara kita, coba. Sebentar aja kita nyalakan pesawat tempur untuk nyerang Israel, langsung jadi ghanimah, itu harta kita habis. Kita jadi negara tanpa biaya, tanpa APBN. Kenapa? Karena kita taruh uang kita di bank Yahudi. Sekarang kan bisa antum tiba-tiba kita pemiliknya, antum punya uang 1 miliar di bank, antum mau ngambil aja payah. Konfirmasi berapa hari sebelumnya, ya kan? Berapa hari sebelumnya Pak kalau mau ngambil 1 miliar? Itu pun nggak 1 miliar, hanya sekian persen. Kalaupun bisa 1 miliar, tapi bertahap berapa hari. Kita yang punya uang ngambilnya susah. Coba lihat uang kita yang 1 miliar di bank itu tiba-tiba dipinjamkan begitu saja kepada bukan pemiliknya. Kita nggak tahu yang minjam siapa. Kadang-kadang pengusaha Cina, kadang-kadang siapa yang minjam. Kita nggak tahu uang kita dipinjamin, bisa langsung minjam 1 triliun. Bayangkan. Sistem apa coba? Kita pemiliknya mau ngambil 1 miliar susah, yang bukan pemiliknya minjam tiba-tiba bisa 2 triliun. Sistem apa ini coba? Kita pemilik uangnya. Yang 1 miliar, 1 miliar, 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, 4 triliun, 5 triliun. Tiba-tiba satu pengusaha saja
langsung minjam 5 triliun dari uang kita yang ribuan orang ini tanpa kita ketahui. Sementara kita pemiliknya nggak bisa. Anda punya tabungan di satu bank konvensional 1 miliar. Anda mau pinjam 1 triliun? Nggak bisa. Anda pinjam 100 juta aja harus ada agunan jaminan apa. Kita pemiliknya. Nanti uang kita itu dipakainya Pak. 1 miliar, 1 triliun, 2 triliun. Dibikinnya perumahan. Uang kita dipinjam, dibikin perumahan, nanti kita yang beli, kita yang sewa, kita yang bayar angsuran. Kita pemodalnya, kita yang bayar. Coba bayangkan. Dia ambil tuh uang kita dipinjam, nanti dia bikin jalan tol. Kita lewat, kita yang bayar. Sistem apa? Lebih parah lagi, coba antum lihat. Misalnya Bapak punya 1 miliar, taruh di bank A. 1 miliar kita itu dipinjam oleh pengusaha Cina. Udah dipinjam Pak, tapi ternyata uang kita masih 1 miliar. Padahal sudah dipinjam. Kok masih 1 miliar? Tahu-tahu 1 miliar itu oleh pengusaha Cina ditaruh di bank B. Berarti uangnya ada berapa? 2 miliar. Faktanya berapa? 1 miliar. Nanti uang kita yang di bank A dan di bank B itu dipinjam oleh 2 pengusaha, ditaruh di bank C dan bank D. Ada berapa uang? 4 miliar. Fakta uang berapa? 1 miliar. Lah, nanti sampai 1000 kali ada 1000 miliar. Fakta uang berapa? 1 miliar. Dan itu yang fiktif 999 miliar itu nanti akan dibayar dengan fakta. Yang minjam betul-betul bayar cicil tiap bulan. Beneran bayar Pak. Ini permainan Yahudi. Coba mana ada bank yang rugi Pak? Dia cuma punya modal 1 miliar, dia pinjamin, nanti orang balikin dia dapat 1000 miliar. Itu pun uang orang. Itu pun ada bunganya pula lagi. Coba bayangkan sistem begini nih masih dipertahankan. Sudahlah riba, tidak barokah, dibohong Yahudi, masih banyak kaum muslimin tidak mau keluar dari bank konvensional. Bahkan masjid dibangun, salurkan wakaf Anda lewat abang ABC. Masya. Kita ditipu. Tiba-tiba nanti perang habis uang kita. Ini lagi rawan nih, misalnya Prabowo ambil keputusan Israel membantai tepi barat, maka kita perangi, langsung diblokir. Kita nggak punya uang apa-apa sekarang. Diblokir Israel gitu aja, bisa diblokir Pak oleh mereka, sewenang-wenang. Makanya itu senjata mereka untuk mencekik kita. Makanya Israel dapat panggung untuk berbuat apa saja, bantai siapa saja, semuanya terdiam. Karena kalau sekali saja langsung saat itu juga habis. Nah, kita masih juga coba cara Nabi Pak, sejak awal hijrah hari pertama sudah tidak pernah interaksi bisnis dengan Yahudi. Bikin sistem sendiri, bukan sistem Yahudi. Aman kita, dunia aman, Islam yang ngatur. Jadi yang miskin Yahudi, sekarang Yahudi yang kaya. Kalau dulu ketemu pengemis Yahudi, ketemu yang kusta Yahudi, yang rumah gubuk Yahudi. Kalau sekarang ketemu pemulung Muslim, sakit kusta Muslim, tidak punya rumah atau rumah gubuk Muslim. Kenapa? Karena sistem Yahudi. Nah, maka senjata kita sekarang adalah ekonomi. Maka sejuta masjid di Indonesia, setiap masjid punya mat di mana jemaahnya belanja, maka ekonomi Islam akan tumbuh subur berkembang. Ya, di masjid ada berantum semua jemaah berapa? Di sini ada berapa kakak? 200. Itu kan makan beras semua. Sebulan ada sekarung? Ada 2 karung? Yang anaknya 4 berapa sebulan? Coba berapa karung sebulan, berarti 300 karung sebulan. Belum lagi air mineralnya, produk muslim. Belum lagi galon, belum lagi gas, belum lagi sembako.
Itu kalau dikelola setiap masjid, ekonomi menggeliat. Ya. Tapi harus konsisten. Ketua DKM, pengurus duluan itu langganan. Kalau ada kekurangan, marah-marahin boleh, protes boleh, tapi jangan sudah marahin pindah langganan. Wah, ada kita bikin wah ini pelayanannya kurang, omel aja, biar evaluasi. Ini kemahalan, beritahu aja, tapi jangan pindah langganan. Tetaplah di masjid itu. Ini kadang-kadang marah-marah doang di umatnya Muslim, belanja nggak pernah. Itu gimana coba? Belanjanya malah ke Alfa Februari, gimana? Sudah ngomel-ngomel, tidak langganan, ya belanjanya di warung kafir. Hati Pak Muslim. Nah dari situ kita ambil. Untuk produknya beli di situ, jual di sini, ambillah selisih untung. Antum nggak usah lihat selisihnya lebih murah ini lebih murah tuh di warung kafir lebih murah. Lebih murah berapa? 500 rupiah. Seliter di sana beras 12, di sini 13. Wah beli ke sana. Bukan, jangan lihat murah tidaknya. Kita berkorban lah untuk agama ini. Di sana juga lebih mahal. Memang harganya 12, tapi antum parkir bayar itu. Parkir motor 2.000, mobil 5.000. Jadi yang 12.000 jadi 14.000 kan? Lebih mahal sebenarnya. Kalau ada mat di sini gratis parkir di masjid. Ada yang minta parkiran? Enggak ada kan? Jadi enggak usah lihat harga. Ya enggak usah lihat harga. Kalau ada kurang kita kritisi. Nanti tetap berlangganan. Hidupkan bisnis dari masjid ke masjid. Karena konsep masjid, apalagi zaman Umar, itu sebab pertama pedagang dikeluarkan dari masjid. Di zaman Nabi orang bisnis dalam masjid, Nabi tak larang. Di zaman Abu Bakar orang bisnis dalam masjid, Nabi tak larang. Abu Bakar tak larang. Baru kejadian di zaman Umar Ibn Khattab, sudah azan masih ada pedagang yang obral 3.000, 2 singgi. Marah Umar. Sebelum marah, Umar membuat tenan-tenan di samping kiri masjid. Ya pedagang, kamu keluar, jualan di sini. Di samping kiri masjid. Langsung Umar membangun samping kanan masjid, rumah sakit, kantor, lembaga pendidikan. Samping kanan masjid, samping kiri masjid, pasar tradisional, pasar modern. Nanti kalau yang ke kantor di samping kanan masjid, yang sakit di rumah sakit samping masjid, jangan-jangan azan tuh ruqyah, yang sakit sembuh semua. Pendidikan samping kanan masjid, bisnis. Pas sholat zuhur itu rame Pak, bukan hanya Jumatan. Ya, ramenya sholat zuhur seperti ramenya sholat Jumat. Kenapa? Bapak-bapak kantornya di sini juga. Rumah sakit di sini, yang dosen, yang pendidikan semua di sini samping kanan, yang pasar samping kiri. Nah ini enggak, masjidnya di Pamulang, kantornya di Sudirman. Sholat zuhur kosong masjidnya. Coba kalau sepanjang waktu masjid kita penuh Pak. Antum pengurus nggak usah umumkan mau ganti AC, mau wakaf, siapa yang mau wakaf, nggak usah. Bikin kotak tulis wakaf pergantian karpet masjid. Itu kotak amal penuh sendiri. Setiap butuh apa aja. Kenapa? Karena yang ngantor, yang di rumah sakit, yang sekolah, yang di kampus, semua zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghrib isya di masjid, subuh di masjid. Hasil bisnis, orang pasar masuk masjid. Enak nggak pedagang lagi dagang di masjid, anaknya sekolah dekat sinilah, dekat masjid, nggak susah dia, nggak perlu ngantar-ngantar. Bapak ibu ketika hari aktif pengajian nggak bisa hari Senin, kenapa? Pada ngantor semua. Coba kalau kita kantor samping masjid, pasar samping masjid, Senin kita pengajian sampai jam segini juga, selesainya jam 7, antum nggak telat kantor, kan harus siap, udah mandi kan? Keluar masjid, cari sarapan di pasar samping kiri, makan sarapan, masuk kantor, nggak ada yang terlambat, nggak perlu bayar tol dari uang kita yang dibikin tol itu nggak perlu. Nah sistem Islam begitu, tapi sekarang mereka bikin masjid jangan dijadikan tempat bisnis, lalu bisnis keluar jauh-jauh, pasar di mana, masjid di mana, kantor di mana, masjid di mana, sekolah di mana, rumah sakit di mana, masjid di mana, sehingga masjid itu sepi kalau waktu-waktu kerja. Nah ini konsep Umar Ibn Khattab membangun masjid. Nah sekarang Al-Kautsar lagi bikin kubah besar, bagus. Nah kalau ide saya di pinggir jalan, masih tanah Al-Kautsar bukan tuh? Bikinlah toko tenan-tenan tuh.
pedagang-pedagang, itulah nanti yang akan membereskan. Kalau kita pengusaha, coba kita mau bikin apa? 1 miliar bangunan masjid, kurangnya berapa? 200 juta. Tiba-tiba seorang pengusaha aja 200 juta selesai. Ya enggak? Dan itulah yang direkomendasi Quran. Ya. Kalau cara mencari duit dalam Al-Quran itu, mencari nafkah itu disebut dengan tijarah. Tijarah apa? Bisnis. Al-bai'u, bisnis. Ishtara. Enggak ada di Quran nyari duit dengan PNS, pegawai, enggak. Ya. Dan itu normal. Kalau antum bisnis 2 tahun bisa beli Alphard, normal enggak? Normal. Tapi kalau antum ASN 3 tahun tahu-tahu beli villa, gimana? Dikejar KPK. Jadi itulah Pak, cara melawan Israel supaya tidak menggenosida lagi, ambil alih kekuatan ekonomi. Maka itulah yang pertama kali dilakukan Nabi sebelum hal-hal lain ketika hijrah di Madinah. Ketika kita berwala itu berpihak, wal bara' bermusuh, al wala wal bara' itu bagian dari akidah. Kata Allah, tempat kita berwala hanya 3. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Surat Al-Maidah 55. Sesungguhnya tempat kamu berwala hanya Allah, Rasul, dan orang beriman. Berwala itu berpihak, bukan hanya bidang ibadah, bidang ekonomi, bidang politik, sosial, budaya, hukum, itu semuanya kafah, karena Islam itu tidak mengenal parsialisme. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, termasuk ekonomi. Jadi kalau antum ada 2 pilihan, misalnya beli mobil, bengkel, ada bengkel Cina, ada bengkel Muslim, pilih bengkel mana Pak? Tapi nggak terjadi itu. Saya pondok baru beli mobil, dibawalah ke BSD, kami ceramah di situ. Habis ceramah, Ustadz mobil baru? Bukan saya punya pesantren, saya bilang. Wah Ustadz, nanti kalau mau bengkelin, ada tuh di setelah Polsek BSD, seberangnya itu maju dikit ada bengkel tuh, gede. Wah mantap itu, amanah, bagus, harganya juga tidak terlalu mahal. Ya, bengkel Cina. Baru pertama punya mobil, teman kita satu jemaah langsung rekomen bengkel Cina. Bagaimana bengkel Muslim mau maju? Apalagi dibalik informasinya, kalau bengkel kaum muslimin itu banyak bohongnya, spare partnya itu katanya ori tapi KW. Sudah jelek-jelekin duluan. Kalau memang terjadi begitu, marah-marahinlah, kamu ini KW ini, tapi tetap berlangganan. Biar dievaluasi. Itu namanya berwala, berpihak. Banyak teman-teman kita yang di PHK karena perusahaannya bangkrut, lalu mulailah mencoba bisnis. Itu dibantu. Ya dibantu, dia bisnis apa, nasi uduk. Ya kita kalau bisa sarapan nggak usah masak lagi dah, teman kita yang si uduk itu. Ya kita dengan sedikit pun membantu dengan apapun walaupun sedikit. Kadang-kadang sekarang susah bisnis Pak. Teman-teman kita yang sudah eksis aja, warung warteg, warung padang itu. Katanya sekarang untuk 10 porsi aja sudah susah. Padahal mereka bangun untuk masak goreng-goreng apa itu jam 1 malam bangunnya, bersihin ayam, ikan, goreng-goreng segala 1 malam sampai pagi, sampai tahu-tahu jualan cuman laku 10 porsi Pak, sisanya kemana? Jadi kalau kita tidak saling bantu, coba diambil alih ekonomi sama Yahudi, nanti kita akan digazakan pula. Ya, ini tanggung jawab dunia akhirat ya. Nah makanya teruskan ya, kita sudah semangat dulu 212, tapi sekarang udah kendor lagi. Dulu kan di forum FMMB, forum Masjid Musala BSD, saya ikut itu, sepakat itu, tidak lagi mengkonsumsi minum yang berafiliasi kepada Yahudi, nggak boleh lagi, ya, hanya yang produk Muslim. Tahu-tahu belum selesai 2013 belum selesai, udah pakai produk non Muslim setiap Ramadan, buka puasa, minum-minumnya. Padahal kesepakatannya itu kalau ada di depan, ustadz tolong dibuang begini, biar jemaah lihat. Kalau produk yang mendukung Yahudi, buangnya begini di depan jemaah.
Saya dari 2012 sampai sekarang sudah tidak lagi minum aqua. Berapa tahun tuh? 13 tahun. Ternyata saya masih hidup. Ya kan? Yang saya minum produk muslim. Bayangkan. Tapi tak tahu saya ustadz lain, saya tidak tahu. Padahal ustadz dianjurkan dulu kalau ada singkirin. Itu sudah ini kita waktu mulai dengan 212 itu kan. Para ustadz sepakat, masing-masing sepakat. Tahu-tahu, aduh, ustadz kita nggak bisa nolak. Jemaahnya yang nyumbang setiap Ramadan tiba-tiba 100 dus dari jemaah. Penuh kantornya itu dengan minuman, produk itu semua. Nggak bisa nolak dari jemaah. Nah, kata dia gitu, masa kita nolak jemaah? Tegas aja bilang jemaah, antum mau sumbangan air, nggak bisa yang ini, yang lain, produk muslim banyak. Dulu ada OCOK, ada minuman namanya Ajwa, ada lagi Sulis, air santri, ada lagi MQ Kuah, nah itu Agim, MQ Kuah, ada lagi Dede Water, kalau dia itu paling duluan nih sebelum yang lain. Ada lagi apa tuh merek-mereknya? Kemana itu semua sekarang? Sudah innalillahi, nggak berkembang. Kenapa? Orang muslimnya nggak beli itu. Dia cuma beli yang itu, yang warna biru itu, yang teng 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 teng. Anda tidak fokus, iklannya kuat. Ini produk muslim itu sudah sakatul maut, bahkan sudah pada masuk kubur. Produk muslimnya. Kenapa? Orang muslimnya tidak belanja itu. Ya, bagaimana mau ngalahin Yahudi yang masuk perut kita saja masih pakai Yahudi. Bahkan kalau antum haji, saya di Shisha, jemaah saya orang kaya di Zamzam Tower. Lagi waktu luang dia silaturahim ke saya, ke Shisha. Enak kami Ustaz, di sana ada semua, serba ada, mewah lah pokoknya. Apa? Ada McD, nah semuanya itu. Bahkan minumnya Starbucks. Berapa Starbucks? 60 real. Berapa satu real? 4.500. Berarti berapa Pak? 4.500 kali 60, 270.000. Kopi segelas 270, 1 sendok kopi, 1 sendok gula diaduk air panas. Modalnya 1.000, tambah gelas kertas jadi 1.500, dijual 270.000 produk Yahudi. Dijualnya di dekat Masjid Haram, bahkan difatwakan itu Zamzam Tower bagian dalam Masjid Haram sekarang Pak. Jadi kalau antum sholat sana sama aja sholat di Masjid Haram. Coba bayangkan, produk Yahudi semuanya lengkap. Antum setelah dari Arafah nanti lewat Muzdalifah lalu ke Mina, coba ke tenda Mina. Pas pintu masuk kanan kiri coba, apa antum lihat? Lemari pendingin, air minum, apa? Pepsi. Kita yang haji, mereka yang ambil untung. Pepsi, Coca-Cola, Fanta. Coba bayangkan, sementara saudara kita di Gaza dibom. Kita yang ibadah, mereka yang ambil alih. Starbucks 2, kalau antum mau di depan ada Starbucks 4.000. Lengkap semua, 1 saset, langsung panas, langsung enak. Hah? Iya, ayam kerpek ada. Belinya McD, makan dikit bayar mahal. KFC, ya. Ada pertanyaan nih? Boleh. Ya. Apa? Ukhuwah, ikhwatun, ya.
posisi atau orang mukmin terakhir ini kita seolah-olah karena kita lemah dan juga ekonomi segala macam, kita terakhir hanya doa. Tapi doanya kita nggak mau, Ustaz. Apa jawabnya? Dalam surah As-Saffat kan harus pakai dalil marah dia. Kalau enggak Quran Sunnah salah semua. Dalil surah As-Saffat ayat 24. Kata Allah, waqifuhum innahum mas'ulun. Ketika ditiupkan sangkakala pertama berbangkit semua. Lalu kita akan mengadakan perjalanan. Perjalanan itu seharinya 50.000 tahun. Matahari cuma 1 mil, panas. Seharinya 50.000 tahun, sampailah ke padang mahsyar. Nggak tahu saya kenapa disebut padang mahsyar. Mungkin Ustadz pertama ngomong itu orang Padang kali ya. Yaumil mahsyar. Nah di sana ketika lagi perjalanan seharinya 50.000 tahun, Allah suruh hentikan. Waqifuhum. Wahai malaikat, hentikanlah semuanya. Innahum mas'ulun. Sesungguhnya semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, ya, awwalu ma yuhasabu fil mahsyar. Apa yang pertama kali akan dihisab? Yus'aluna 'anid dam. Kata Imam Ibnu Katsir, yang akan dimintakan pertanggungjawaban tentang darah kaum muslimin. Jadi di sidang nanti, ini kita, ini anak Palestina, di sidang. Persidangan Allah yang Maha Adil. Hei jemaah Jabal Ar-Rahmah. Ini saudaramu? Iya. Dia dibantai. Ini ada anak Palestina, kepalanya pecah di bom, tangannya putus, perutnya beruyak, ususnya keluar. Saudaramu? Iya ya Allah, dia saudara kami. Apa yang kamu lakukan ketika dibantai? Kami lagi sibuk khusyuk salat tahajud. Nah, ditanya apa, jawab apa? Kami lagi sibuk makan KFC. Kami sedang membicarakan mereka, aduh kasihan ya Gaza dibom, tapi ketika kami lagi ngomong mereka itu di hidangan makanan yang di situ ada KFC-nya, ada aquanya. Lalu kata anak Palestina, tidak ya Allah, mereka bukan saudara kami. Ketika kami dibantai, kami teriak, aina antum ayyuhal mu'minun, kamu ada di mana? Kami sedang dibantai. Mereka tak peduli. Ditolak sebagai ukhuwah. Selesai? Belum, ini baru satu anak Palestina. Padahal mereka ada ratusan ribu nih Pak. Belum lagi yang 3 juta di Irak, belum lagi 3 juta di Afghanistan. Satu, yang kedua datang lagi tuh. Ibu-ibu Palestina yang pecah kepala di bom Israel. Saudaramu? Iya ya Allah. Bukan ya Allah, kami teriak, mereka tak peduli. 2, 3, 4, 100 ribu. Belum selesai Pak. Didatangkan lagi yang dari Irak 3 juta, 1 juta setengah. Afghanistan itu baru yang syahid, belum yang luka-luka. Berapa lama hisab kita untuk satu orang? Sementara jemaah Jabal Ar-Rahmah ada 300. Ini satu orang ini dengan jutaan korban. Baru jemaah kedua, sama diulang lagi nih. Hisabnya begitu. Kalau antum tanya apa hukumnya? Haram membiarkan saudaranya tertumpah darah. Apa yang antum lakukan? Tadi satu, doa. Kita nggak bisa langsung. Kalau bisa langsung silakan. Antum sehat, kuat, bisa nembak ke sana. Tapi nggak bisa, dituduh teroris. Maka doa. Qunut nazilah. Jangan berhenti. Bahkan 5 waktu. Nabi qunut nazilah 5 waktu. Doanya apa? Hancurkan musuh Allah sehancur-hancurnya. Allahumma shdud wa ta'ataka alaihim. Ya Allah, dahsyatkanlah pijakan engkau kepada mereka. Puk. Ya, maksudnya apa? Turunkan azab dalam mereka. Gempa sedahsyat-dahsyatnya, banjir untuk Israel. Allahumma anzil alaihim alal yahudi wa syurakaihim adzabaka adzaban syadida, adzaban muhina, adzaban muhita, adzaban kabira, adzaban azima. Itu pun enggak cukup. Ditambah apa?
boykot produk Amerika seumur hidup dan produk Israel. Saya dikasih jemaah, tahu-tahu kaos hardcore. Ini kan Yahudi. Levi's, Calvin Klein, Nike. Wah, saya nggak mau terima. Ini jemaah saya kasih itu. Ustaz, ini Nike dari Garut, harga 30.000. Oh iya, KW, udah saya terima. Karena aslinya 1,2 Pak, sampai 6 juta. Itu yang dipakai artis-artis itu, bangga. Padahal bahannya sama aja, produk Garut sama Yahudi sama. Cuman dia punya nama, Nike. Itu ada Nike juga, tapi Nike-nya Garut. Dikasih ke saya terima, saya pakai. Saya pakai main pingpong, harga 30.000. Nah, kalau aslinya Yahudi 1,2 sampai 6 juta. Apa enggak kena sihir kayak Starbucks tadi? Kalau Garut bisa jual 30.000, itu pasti masih ada untung, Pak. Mungkin modalnya 20.000. Nah, kita samakan, modal 20.000, dia jual 6 juta. Apa enggak kena sihir nih kaum muslimin? Masa modal 20.000 dijual 6 juta, kita beli, apa enggak? Kena sihir sama Yahudi. Tas Hermes. Coba dijual 600 juta, tas segini doang. Cuman masukin mukena udah penuh, nggak bisa bawa kulkas, nggak bisa bawa TV. 600 juta Pak, dibeli sama ibu-ibu, bangga lagi tuh. Itu artis-artis yang pamer-pamer kekayaan itu, yang perempuan-perempuan artis yang disukain ibu-ibu. Ini ibu-ibu nonton artis beli tas 600 juta. Pulang suaminya gawe rendahan. Kayak itu Mas, mau beli kayak itu. Akhirnya dia korupsi. Dia korupsi, uang bansos dikorupsi, ya, uang pergantian waktu, semua dikorupsi untuk memenuhi istrinya mau beli Hermes. Dibohongi Yahudi, bayangkan. Sudahlah mahal dan keuntungannya untuk meledakkan kepala orang Gaza masih dibeli juga. Kemana akal sehat kemana? 200-600 juta itu kalau antum sumbangkan ke Al-Kautsar, jadi Kuba itu langsung Pak, jadi langsung. Hanya satu tas doang. Tapi kemana? Coba lihat artis-artis yang menggaungkan produk Yahudi itu. Mereka bermewah-mewah. Saat kita pada susah nih rakyat nih artis itu memamerkan kemewahan di TikTok, medsos mereka, di TV, mobil mewah, tas mewah. Itu kan alhaakumut takatsur, berbangga-bangga dengan kekayaan, hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur ya. Nanti kalau udah masuk kubur tuh tinggal semua tuh. Emang Alphard ikut ke dalam kubur? Villa-villa masuk ke dalam kubur? Enggak. Jadi perebutan anak-anak harta waris, saling bunuh-membunuh nanti anaknya. Di alam barzah diazab, di neraka jahanam diazab. Jadi kalau antum tanya apa dosanya, ya hisab yaumil akhir tak akan diterima. Laporan audit mereka tidak diterima Allah. Kalau tak terima neraka, dibakar dulu. Ya. Jadi jaga apa yang masuk perut kita dan anak-anak. Jangan sampai produk Yahudi itu dan yang mendukung Yahudi berarti Amerika. Sudah difatwakan haram oleh MUI. Jadi kita tuh makan haram, pakai haram, minum haram. Ustaz, ini bahannya halal. Bahan halal itu awalnya mubah, air ini mubah. Tapi kalau ada indikator yang menyebabkan haram, dia haram walaupun mubah. Dampaknya, indikator niat awal dan dampaknya. Kalau minumnya nggak ada dampak, nggak masalah. Ini dampaknya apa? Dijual lalu keuntungannya untuk Yahudi. Nah itu menjadi haram. Kayak jual golok itu halal. Kalau ada dampak buruk jadi haram. Misalnya anak STM lagi tawuran, antum jual golok, haram walaupun golok halal. Tapi kalau ada ustadz mau motong kurban, nggak ada golok tajam, ini gimana ya? Dibantu oleh antum jual golok tajam, si ustadz gampang, akhirnya nyembelih sapi tak tersiksa, halal, berpahala. Jadi mubah itu definisi lama, dilakukan atau tidak lakukan tidak berpahala, tidak berdosa.
maka definisi itu sudah digugat. Kenapa? Dalam Islam tidak ada yang tidak berbobot. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk sekecil apapun ada bobot pahala atau dosa. Maka mubah itu artinya bukan tidak berpahala, tidak berdosa. Mubah sama dengan netral. Dia berpahala atau berdosa tergantung indikator yang memengaruhinya dan dampak setelahnya. Kalau itu maka dia ada bobot pahala atau dosa. Jadi mubah itu netral, tetap ada pahala atau dosa. Antum minum, baca doa bismillah, bersyukur kepada Allah, berpahala walaupun mubah. Tapi kalau antum minum seenaknya dulu sampai mubazir, tumpah-tumpah, berdosa walaupun minum itu mubah. Antum tidur mubah, ada pahala. Tergantung kalau antum baca doa, berwudu, salat witir, baca doa tidur sambil murojaah ketiduran, antum berpahala tidur. Tapi antum baru nonton bola atau maaf, ada yang lagi nonton situs-situs aplikasi porno, sudah nonton tertidur dia, maka berdosa. Jadi mubah itu bukan tidak berpahala, tidak berdosa. Mubah itu netral. Tetap akan ada pahala atau dosa tergantung indikator-indikator yang memengaruhinya. Apa saja. Kalau Anda mengatakan mubah itu tidak berdosa, tidak berpahala, maka itu sama saja menyalahi banyak ayat. Banyak ayat yang dia wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu kami catat kata Allah, kami pun dalam satu kitab. Lah untuk apa dicatat kalau enggak ada bobot? Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu kata pun kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Untuk apa raqib atid mencatat kalau kata itu tak ada bobot? Banyak ayat yang lain. Ya. Jadi tidak ada yang tidak berbobot sekecil apapun. Antum ambil itu bekas tisu di masjid itu mubah, tapi berpahala. Antum keluar nanti ternyata ada 2 tetes air ini kalau orang terpleset bagaimana? Antum ambil antum keringkan, antum bersihkan. Berpahala walaupun membersihkan 2 tetes air. Itu mubah hukumnya antum bersihkan itu. Antum enggak berdosa kalau enggak, tapi tetap saja ada bobotnya ketika antum bersihin. Tidak ada dalam Islam yang tidak ada bobot. Semuanya pasti terikat dengan hukum syara. Ada potensi pahala dan dosa. Maka jangan lagi kita berpaham mubah itu tidak berdosa, tidak berpahala. Tapi mubah itu netral. Jadi antum minum air ini antum beli dengan niat supaya ekonomi Islam maju, produk muslim, antum berpahala. Antum minum air ini antum beli produk kafir, bisa berdosa. Makanya fatwa MUI mengharamkan yang halal. Ini halal awalnya. Tapi karena dia mendukung Yahudi, bukannya ini tapi yang produk lain itu, maka jadi haram. Tapi betapa banyak umat Islam masih mengkonsumsinya. Antum umroh, nanti antum dikasih 1 botol minuman, buka tuh di apa? Saya waktu haji itu juga bingung saya, gimana cara kita bawa dari luar air minum, disita di bandara, nggak boleh masuk pesawat. Saya bilang begini, akhirnya saya pakai akal. Ya, boleh Pak, kalau saya bawa botolnya tanpa air boleh? Boleh. Saya buang air susu botol kosong. Pas di pesawat datang tuh tukang susu, Mbak tolong isi penuh ya. Nah, ini dia nggak ada. Saya nggak tahu produk apa minumannya. Tapi kalau yang di dalam kantong itu jelas-jelas Aqua. Tapi yang ini kan kita nggak tahu, dia dari teko. Tekonya bening, masukin ke botol kita. Nah, itulah yang saya minum sampai ke Madinah. Nggak saya sentuh tuh Pak. Pulangnya begitu juga saya. Makanya saya sudah 13 tahun tidak minum Aqua setetes pun. Termasuk waktu umroh, termasuk waktu haji. Karena memang itu aja yang ada di sana. Di pesawat itu aja yang ada. Coba kalau kita 9 jam nggak minum-minum gimana itu? Nah, saya bawa botol kosong. Botol kosong boleh bawa masuk pesawat, botol kosong boleh Pak. Kalau ada airnya nggak boleh, makanya buang airnya, bawa botolnya. Sampai di pesawat saya minta, kan kalau di pesawat kita minta apa aja dikasih. Itu yang saya minum selama di pesawat, baik dari sini sampai Madinah maupun dari Madinah sampai sini ketika baliknya. Nah sekarang kita nggak ada, bahkan saya ceramah buka puasa di Pertamina. Bayangkan itu, nggak minum dari pagi. Setelah saya ceramah buka puasa, lalu disiapkanlah makanan. Untungnya makanannya gudeg, lahap saya makan. Tahu-tahu minumannya Aqua. Aduh gimana saya tuh, ini kan nggak minum dari pagi tuh.
Tidak minum saya, Pak. Kuah gudeg itu saya jangan minum. Setelah maghrib buru-buru saya keluar, turun saya cari warung, tahu cari tukang jualan. Semuanya aqua juga. Kemana saya cari nih? Sampai pulang ke pondok saya nggak minum-minum, baru saya minum. Lagi puasa itu, Pak. Dan ternyata saya nggak sakit. Alhamdulillah, ya. Jadi kalau dia bilang ini minuman yang paling sehat kata dia, itu iklan doang. Ya semua minuman sehat kalau tidak ada kontaminasi sehat, ya kan? Nah, ini bagaimana kita istiqomah tidak mengkonsumsi produk Yahudi atau yang berafiliasi pada Yahudi dan Amerika. Cara itulah yang bisa kita lakukan untuk membantu Gaza. Kalau Yahudi ekonominya hancur, dia tidak bisa lagi nyerang Gaza, nyerang tepi barat, nyerang Iran. Tapi kalau dia berkuasa secara ekonomi, uangnya banyak, senjatanya banyak, pesawat tempurnya banyak. Habis nanti Pak umat Islam. Karena Yahudi ingin menjadikan Yahudi raya. Semua Jazirah Arab itu jadi Yahudi semua. Jadi dia tidak akan berhenti, Pak. Nanti setelah tepi barat dikuasai, dia akan terus tuh ke Libanon, ke Suria, ke Qatar. Ini Qatar sekarang yang bela-bela Yahudi akan dianeksasi juga sama dia nanti. Coba aja lihat. Ya. Dan memang Nabi telah menginformasikan malhamah kubro, perang akhir zaman itu nanti terjadi antara umat Islam dan Yahudi. Bukan Islam lawan Amerika, bukan lawan Rusia, bukan lawan ateis, bukan lawan komunis, tapi lawan Yahudi. Itu perang besar akhir zaman nanti. Nah, jangan sampai itu terjadi zaman kita. Nabi kasih tahu kita itu biar kita hati-hati. Bukan begini, terbukti ya hadis Nabi ya kalau begitu. Bukan begitu. Kita antisipasi, memang akan terjadi, tapi kita berjuang jangan sampai itu terjadi di zaman kita dan anak cucu kita. Nantilah setelah mau kiamat baru terjadi. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.